Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang di Penyuluh Agama Menyapa, Provinsi Kementerian Agama DKI Jakarta, bersama saya Ustaz Mustaqim SAG MPDI selaku penyuluh Kementerian Agama di DKI Jakarta. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita membahas peringatan Maulid Nabi dalam berbagai perspektif. Jadi insya Allah kita akan membahas boleh atau tidak bolehnya, sumber-sumber yang membolehkan dan sumber-sumber yang lain yang tidak membolehkan. Insya Allah kita akan belajar di sini. Namun sebelumnya, subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar senantiasa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah Maulid Nabi ini dapat kita lihat dalam pengertian secara bahasa. Maulid itu adalah artinya hari kelahiran. Kalau kita sandarkan dengan Maulid Nabi, maka yang disebut dengan Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mayoritas ulama memberikan pendapat terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Jadi kalau secara bahasa, Maulid itu adalah hari kelahiran. Kita semua punya hari kelahiran. Semua di antara kita punya hari kelahiran, dan insya Allah ada hari wafatnya kita apabila Allah sudah menghendaki. Teman-teman sekalian, jadi Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah Maulid Nabi dari segi istilah maupun dari segi bahasa. Teman-teman sekalian, dari tinjauan syariat, Maulid Nabi kalau kita kaji dalam Al-Quran maupun hadis sunnah maupun zaman sahabat maupun ijma' para ulama, bahkan dari 4 imam mazhab, kita tidak pernah mendapati istilah Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi. Dari segi Al-Quran, hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ada ayat Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan maulid. Ya, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, laksanakanlah Maulid Nabi. Tidak ada. Ya, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ada. Sunnahnya pun juga seperti itu, tidak ada yang secara eksplisit, secara langsung memerintahkan untuk Maulid Nabi. Bahkan di zaman sahabat, 3 zaman sahabat, dari sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'in, kita tidak pernah mendapatkan adanya Maulid Nabi. Bahkan kalau kita lihat dalam ijma', ya, ijma' para sahabat, ijma' para ulama, kita tidak pernah juga mendapati tentang peringatan Maulid Nabi. Dan bahkan kalau kita belajar tentang fikih 4 mazhab ini, jarang sekali, bahkan tidak ada yang membahas terkhusus tentang Maulid Nabi ini. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Maulid Nabi ini lahir setelah ini, ya,
setelah Nabi Muhammad SAW, lahir setelah sahabat-sahabat Nabi, bahkan lahir setelah ulama-ulama mutaqaddimin. Karena itu sahabat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, karena itu kalau kita berkesimpulan tentang syariatnya, tentang hukumnya, maka kita tidak akan pernah menemukan Maulid Nabi itu ada perintahnya, tapi juga sekaligus tidak ada larangannya. Jadi sekali lagi inilah penegasan bahwa dari segi tinjauan syariat kita tidak akan pernah menemukan bahwa Maulid Nabi itu ada perintah tapi juga tidak ada larangannya. Nah, orang-orang yang berpendapat adanya perintah Maulid itu ya adalah dalil yang secara umum. Karena tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk kita mengadakan Maulid. Misalkan Rasulullah memerintahkan ya muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan untuk Maulid, tidak ada. Tapi pendapat para ulama secara implisit itu ada dalilnya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sunnah setiap hari Senin, maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau melaksanakan puasa sunnah setiap hari Senin?" Maka Rasulullah menyatakan, "Aku puasa sunnah setiap hari Senin karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku." Karena itu kesimpulan bagi yang berpendapat bahwa Rasulullah yang pertama kali melaksanakan maulidnya sendiri, yakni dengan berpuasa setiap hari Senin. Karena itu menjadi isyarat bagi umatnya bahwa boleh kita memperingati kelahiran Rasulullah, karena Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang melarang ya bahwa tidak ada peringatan Maulid karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada hadisnya, tidak diperintahkan oleh Al-Quran, tidak pernah dilaksanakan zaman sahabat. Kemudian pendapat ini dengan menggunakan dalil ijma. Apa dalil ijma? Dalil umum. Dalil umumnya itu adalah segala sesuatu yang aku tidak perintahkan, maka semuanya tertolak. Itu dalil umumnya. Ya, dalil umumnya. Dalil umum yang dipakai ulama yang melarang atau menyatakan bahwa tidak ada Maulid adalah bahwa segala sesuatu yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu tidak boleh dilaksanakan dalam kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu imri'in, segala urusan, ma laisa bi, tidak ada yang aku contohkan, fahuwa raddun. Segala sesuatu yang tidak aku contohkan dalam urusan agama ini, maka itu tertolak. Kemudian hadis yang digunakan, hadis-hadis yang lain yang digunakan adalah siapa yang man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini yang tidak aku perintahkan, maka itu adalah ditolak. Dan kullu bid'atin dalalah, segala bid'ah, segala yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan segala bid'ah itu adalah sesat. Maka orang yang melaksanakan maulid itu dikatakan adalah perintah yang sesat. Nah, ini pendapat, ada yang mengatakan itu ada perintahnya,
ada yang mengatakan ada larangannya, semuanya dengan menggunakan dalil umum. Dan semua bisa diterima dari segi tinjauan syariat, tergantung dari cara pandang kita seperti apa. Karena itu teman-teman sekalian, dalam para ulama kontemporer, ya, para ulama-ulama masa kini, setelah lahirnya tradisi maulid itu, maka insya Allah akan kita jelaskan dalam penjelasan berikut ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan muncul istilah maulid ini? Ya. Kapan muncul? Kalau kita tinjau dari sejarah teman-teman sekalian, maka maulid ini adalah bukan sesuatu yang baru, tapi juga bukan sesuatu yang sangat lama. Munculnya pada masa dinasti-dinasti ataupun kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama dalam sejarah itu munculnya pada saat dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir sekitar tahun 362 Hijriah sampai 567. Ini orang-orang berkata bahwa ini dinasti Fatimiyah itu beraliran Syiah. Sehingga bagi ahlu sunnah, sebagian ada yang menolak bahwa dasar perayaan maulid itu tertolak oleh karena dilaksanakan oleh dinasti Fatimiyah yang berafiliasi ke Syiah. Tapi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa maulid ini dilaksanakan pertama kali di Irbil, yakni di Irak, yang nama gubernurnya adalah Mughaffar. Itu terjadi 649 Hijriah sampai 638 Hijriah. Nah, disinilah teman-teman sekalian, Gubernur Mughaffar memanggil para semua pemuka yang ada pada saat itu, kemudian memanggil para ulama-ulama, bahkan mengumpulkan pemuda-pemuda. Untuk apa? Mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kemudian yang ketiga di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang paling terkenal, ya, yang paling banyak dipelajari, bahwa munculnya maulid pertama kali itu di zamannya waktu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perang. Itu terjadi 567 sampai 640. Pada saat itu umat Islam dalam keadaan begitu terpuruk, ya, karena kekalahan beberapa kali dalam perang salib. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan mereka, memberikan semangat kepada mereka, pasukan yang sudah loyo, sudah lemah, sudah kehilangan semangat, dengan dihadirkan kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, di depan mereka dibacakan sirah nabawi, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan musuh-musuhnya dalam peperangan, berhadapan dengan para sahabat. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, umat Islam semangat kembali dan menang dalam perang salib, sehingga bisa mengembalikan Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa menjadi milik umat Islam yang sebenarnya. Itu pendapat yang ketiga. Nah, ini boleh saja mau memegang pendapat pertama juga boleh, tergantung referensi kita masing-masing. Mau pendapat yang kedua juga boleh, dan pendapat yang ketiga juga boleh, tergantung dari mana sisi kita memandang. Yang keempat, diteruskan oleh Daulah Utsmani, ya, sampai berakhirnya pemerintahan Daulah Utsmani tahun 1942. Kemudian tradisi maulid ini diteruskan oleh kerajaan yang ada di Samudra Pasai, ya, sampai akhirnya teman-teman sekalian, pengaruhnya peringatan maulid ini sampai menjadi acara kenegaraan sejak tahun 1945. Ya, Menteri Agama pertama kan adalah Profesor Rashidi. Dia orang Muhammadiyah, tapi beliau melaksanakan pertama kali maulid di Istana Negara. Di Istana Negara itu peringatan maulid pertama kali dilaksanakan. Akhirnya
Dari sinilah berkembang terus peringatan Maulid di mana-mana dan menjadi budaya kita di tanah air. Nah, inilah teman-teman sekalian, ya, dari tinjauan sejarahnya mengapa peringatan Maulid ini dilaksanakan sejak zaman dinasti-dinasti Islam sampai kepada Turki Utsmani terakhir sekali. Kemudian pengaruhnya masuk ke Indonesia, masuk ke kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, masuk ke Jawa, masuk ke Sulawesi, masuk ke Sumatera, masuk ke Kalimantan, akhirnya menjadi satu budaya di tanah air kita sampai pada detik ini. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, kenapa sampai pada detik ini peringatan Maulid dilaksanakan di mana-mana, karena memang menjadi tradisi dari orang-orang tua kita terdahulu. Ya. Lalu teman-teman sekalian, masalahnya sekarang yang akan kita bahas adalah apa motivasi umat memperingati Maulid. Mengapa sih orang memperingati Maulid itu? Apa sebabnya orang terdorong untuk memperingati Maulid? Ya. Yang pertama, kalau kita ingin riset, yang pertama, terdorongnya orang melaksanakan peringatan Maulid karena ekspresi rasa gembira atas kelahiran Nabi. Jadi semua dengan lahirnya Rasulullah SAW, semua orang bergembira dengan ekspresi mereka masing-masing. Sehingga itulah teman-teman sekalian kenapa antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda cara maulidnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda cara maulidnya, karena inilah adalah rasa kita, rasa yang dia tunjukkan, gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang kita harus ketahui teman-teman sekalian, bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari berkah dan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada alam semesta. Jadi lahirnya Nabi itu merupakan rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi impian, keinginan, kerinduan alam semesta lahirnya seorang nabi akhir zaman yang sempurna, yang akan membawa perubahan zaman dari zaman jahiliyah kepada zaman yang dihiasi dengan kenikmatan iman, dari zaman biadab menjadi zaman yang beradab. Karena itu orang gembira, ekspresi rasa gembira. Karena itu teman-teman sekalian, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, ada seorang bernama Ka'ab bin Suhail bin Salimah memuji Nabi Muhammad SAW dengan syair. Maka apakah Rasulullah marah, ya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika Ka'ab bin Suhail menyanyikan lagu-lagu senandung tentang cintanya, tentang senangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Ka'ab menyanyikan syair-syair itu dan didengarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sarungnya, dan sarung itu yang warnanya bergaris-garis, dan itu dihadiahkan kepada Rasulullah, menghadiahkan kepada Ka'ab bin Suhail, dan itu yang disebut dengan salawat burda. Salawat burda artinya sarung yang bergaris, sarung yang bergaris, sehingga lahirlah salawat burda itu ke tengah-tengah kita. Coba kita dengarkan dulu salawat burda.
ya Tuhanku, limpahkanlah selalu selawat dan salam kepada junjunganku atas kekasihmu yang terbaik di antara seluruh makhluk. Itulah kira-kira ya sepotong dari selawat burdah ya, di mana pada zaman ini, di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, para sahabat itu selalu bersenandung lagu-lagu kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW, dan itu tidak dilarang. Makanya di dalam maulid itu adalah bagaimana menyanjung kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan berbagai syair-syair, dan itu Rasulullah tidak melarangnya. Itulah maulid, menyanjung Rasulullah SAW. Kemudian pada saat penduduk Madinah Al-Munawwarah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, apa selawatnya? Selawat yang didendangkan oleh para penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dari Mekah. Ada yang naik pohon, ada naik ke rumah, ada naik bukit menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Syairnya adalah Tala'al badru alaina, Tala'al badru alaina, insaniyatil wada, wajaba syukur alaina, mada'al lillahi dam. Sekelumit ini kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi dengan mendendamkan selawat Tala'al badru alaina. Wahai bulan purnama yang terbit kepada kami, Masya Allah, dari lembah Wada, dan wajiblah kita mengucapkan syukur, di mana seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badru alaina, insaniyatil wadang, wajaba syukuru alaina, mada'an lillahi dam. Begitulah teman-teman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mereka gembira melihat wajah Rasulullah yang bercahaya, melihat perilaku Rasulullah begitu lembutnya, akhlaknya beliau, Masya Allah. Bagaimana tidak gembira? Bahkan tidak ada waktu para sahabat itu kecuali bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan. Maka itu mendendangkan lagu-lagu, syair-syair buat beliau. Dan ini tidak dilarang, teman-teman sekalian. Kemudian, satu sumber lagi teman-teman sekalian. Kenapa kita bergembira dengan kedatangan Nabi? Karena pada saat Abu Lahab, ada riwayat, Abu Lahab itu diistirahatkan di neraka setiap hari Senin. Masya Allah. Setiap hari Senin, ya, Abu Lahab di neraka itu diistirahatkan. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Abu Lahab itu bergembira dengan kedatangan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu senang bergembira dengan lahirnya Nabi. Bagaimana dengan kita umatnya? Senang enggak? Bergembira enggak kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kita baca ekspresi Abu Lahab, ya, dari satu sumber, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Hawi li Fatawa di juz 1 halaman 283. Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmah. Ya. Apabila orang ini, ya, Abu Lahab ini sudah diponis kafir, nanti di neraka itu disiksa, wa tabat yadahu fil jahimi mukhallidan,
dan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan dalam neraka jahim kekal. Ata annahu fi yaumal itsnaini daiman. Ketika datang hari Senin itu, setiap datang hari Senin, yukhaffif anhu li sururi bi Ahmad. Diringankan, ya. Diringankan setiap hari Senin itu penyiksaannya di dalam neraka. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Famadhannu bil abdil ladzi tulal umri. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang umatnya Nabi Muhammad, sepanjang umurnya bihamad masruran wa mata muwahhidan. Sepanjang umurnya seorang umatnya Nabi Muhammad, seorang hamba Allah itu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, bergembira enggak kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin tanya kepada kita semua, bergembira enggak kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang bergembira saja dengan kelahiran Nabi, kafir sekalipun diringankan siksaannya di neraka. Apalagi kita, umatnya Rasulullah SAW yang begitu dirindukan. Karena itu teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, mitra GIC, ya. Ekspresi rasa gembira, ya. Ekspresi rasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana kemeriahan menyambut Maulid Nabi di setiap negara. Di sini ada videonya, ya. Bagaimana kemeriahan ya di setiap negara itu dengan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo teman-teman kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum muslim semua, balik lagi dengan Murojaah Channel. Maulid Nabi merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan hari lahir Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal ini sebagai hari libur nasional untuk mengadakan perayaan. Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turki. Tentunya dalam perayaan tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Dan bagi sahabat yang penasaran, inilah perayaan Maulid Nabi Muhammad dari beberapa negara yang dilansir dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut kepada videonya, kita mau ingetin lagi nih kepada sahabat sekalian, jangan lupa klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kepada semua orang. Number 1. Indonesia. Peringatan Maulid Nabi SAW di tanah air dilakukan dengan berbagai ekspresi. Masyarakat Jawa misalnya merayakan Maulid Nabi dengan membaca manaqib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Berzanji, Maulid Simtud Durar, Diba, Soraful Anam, Burdah, dan lain-lain. Selesai membaca manaqib Nabi Muhammad, biasanya masyarakat menyantap makanan bersama-sama yang disediakan secara gotong royong oleh warga. Kemudian di Yogyakarta ada perayaan yang disebut dengan Grebeg Maulud, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono akan memberikan santapan yang telah diberkahi kepada rakyatnya. Makanan dibentuk menjadi gunung untuk dibawa di pundak para pengikut istana dari keraton ke Masjid Agung Kauman untuk dibagikan. Cara ini untuk membangun solidaritas antara istana dan rakyat. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dan tuan. Number 2. Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei memiliki tradisi yang sudah turun-temurun dalam memperingati Maulid Nabi. Berbagai macam kegiatan keagamaan diselenggarakan untuk memeriahkan Maulid Nabi. Puncak kegiatan Maulid Nabi adalah acara Pararakan Agung ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Sultan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam memimpin langsung acara tersebut. Saat Pararakan Agung, Sultan dan kelompok masyarakat Brunei berjalan menyusuri seluruh kota-kota Bandar Seri Begawan sepanjang 4,3 km. Sambil mengenakan pakaian yang menarik, mereka melantunkan sholawat sepanjang jalan. Pasukan atau kelompok yang menarik akan mendapatkan penghargaan. Sementara malam sebelum perayaan puncak tersebut digelar pembacaan rawi,
Maulid Syaraful Anam di Istana Nurul Iman. Number 3. Maroko. Sultan Maroko suka sekali merayakan hari lahir Nabi, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Al-Mansur. Sultan ini memerintah pada akhir abad ke-10. Ketika waktu sholat subuh di hari kelahiran Nabi, Sultan akan pergi keluar dan melaksanakan sholat berjamaah bersama rakyat. Setelah itu, raja akan duduk di tempat yang telah disediakan, sedangkan orang-orang duduk di tempatnya masing-masing. Setelah itu, pengkhotbah akan berkhotbah dan berbicara tentang keutamaan Nabi Muhammad dan mukjizatnya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad pun dibicarakan atau diceritakan. Saat pengkhotbah mengakhiri ceramahnya, orang-orang melantunkan puisi dan pujian, kemudian ditutup dengan prosesi makan bersama oleh seluruh komunitas. Number 4. Turki. Umat muslim Turki menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi di masjid-masjid. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk berdoa dan membaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga diselenggarakan di beberapa masjid seperti Masjid Istanbul, Ankara, Bursa, dan lain-lain. Turki juga memiliki tradisi khas dalam memperingati Maulid Nabi, yakni melakukan tarian darwish. Biasanya dilakukan oleh penari terkenal Turki di Karafas Valley. Tarian darwish dilakukan para pria sambil berputar-putar. Number 5. India. Saat perayaan Maulid Nabi di India, kaum perempuan biasanya akan berbondong-bondong pergi ke tempat suci Hazrabal untuk menyaksikan secara langsung sehelai jenggot Nabi Muhammad SAW. Sementara para kaum laki-laki akan mendedikasikan waktu yang mereka miliki untuk sholat berjamaah di masjid, dan umumnya dilakukan pada malam hari. Pada perayaan itu pula akan banyak penjajah makanan tradisional India di sekitar tempat suci tersebut. Terima kasih sahabat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada... Masya Allah teman-teman sekalian, bagaimana di berbagai negara ya mengaktualisasikan, mengekspresikan kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana bentuk kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Dan tentu ya seperti yang diterangkan bahwa akan berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang bergembira dengan cara dia berpuasa di hari Senin. Ada yang bergembira dengan cara dia berselawat kepada Nabi. Ada yang bergembira dengan cara berkumpul, ya seperti umumnya di bangsa dan negara kita. Ini di berbagai negara, dalam berbagai sumber berita. Kemudian di Yaman kemarin itu kurang lebih ratusan kilometer mereka berkumpul bersama memajang kaligrafi nama Nabi kita Muhammad SAW di arah kemana-mana. Begitu senangnya dan gembiranya mereka itu dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, coba kita lihat di berbagai daerah ya bagaimana mereka mengekspresikan kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Di Banyuwangi misalnya, mereka juga berkumpul di jalan seperti ini dengan membuat arak-arakan, membuat telur, hias-hiasan dan sebagainya. Juga di daerah Cirebon seperti ini ya. Kemudian di daerah Yogyakarta ya dengan arak-arakan juga berkumpul bersama. Dan tidak kalah juga ya ingin saya sampaikan di daerah saya di Mandar di Sulawesi Barat, setiap datangnya bulan Maulud mereka mengarak ke seluruh kampung, mereka berkeliling, mereka berkumpul, bahkan ada yang memakai tradisi sayang patudu, artinya kuda yang bisa menarik. Wah, Masya Allah. Nah, itu dalam rangka semuanya adalah Maulid Nabi, dan di atasnya ada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran. Jadi dirangkaikan juga dengan khatam Al-Quran. Inilah teman-teman sekalian keceriaan, kemeriahan dengan datangnya bulan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, gimana teman-teman sekalian di daerah tempat kita? Apakah kita juga merayakan? Apa ekspresi kita dengan kedatangan Maulid Nabi? Ayo kita bergembira dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua teman-teman sekalian, motivasi untuk
memperingati Maulid itu adalah ingin mengetahui sejarah. Jadi kita mengenal sejarah Nabi itu pertama dari buku ataupun kitab-kitab. Ya, makanya di rumah ya ada beberapa buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan sirah Nabawi, ya, terutama sirah Nabawi yang dikarang oleh Ibnu Hisham dan berbagai buku-buku yang lainnya. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW itu dari sejarah yang ada dalam buku maupun kitab-kitab. Karena itu perlu kita miliki. Ada buku lagi yang dikarang oleh siapa itu? Saya lupa namanya. Dalam Syama'il Muhammadiyah, ya kalau nggak salah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW dari segi fisiknya pun juga ada bukunya. Yang kedua dari lagu. Ya, kita mengetahui sejarah Nabi itu dari lagu, mengenal keturunan Nabi dari lagu. Ada biasanya lagu yang sering didangkan oleh Ustadz Dasyad, ya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirnya seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Sesudah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Masya Allah, ya. Kita mengenal sejarah Nabi dari lagu. Karena itu banyak orang-orang yang mengarang lagu tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Kita bisa mengenal. Dulu kita seperti itu. Di zaman kita masih kecil, kita mengenal sejarah Nabi itu dari lagu. Ya, sejarah Nabi, siapa bapaknya, siapa ibunya, di mana tinggalnya. Masya Allah, ya. Sering-sering kita mengarang lagu-lagu yang insya Allah akan bisa dikenalkan oleh anak-anak kita. Jangan lagu-lagu di zaman sekarang, lagu cinta-cintaan, ya. Mohon maaf, lagu cium-ciuman. Masya Allah, ya. Tapi kita buat lagu-lagu yang bertemakan dengan cinta Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerita kisah para ulama. Nah, cerita kisah para ulama inilah kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena itu setiap hari semestinya kita berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Dan momentum di bulan Maulid itulah yang paling utama kita menceritakan sejarah ini. Kalau saya ditanya teman-teman sekalian, dari mana saudara Mustaqim mengenal Nabi Muhammad? Saya bilang dari momentum bulan Maulid. Ya, saya mengenal Nabi Muhammad dari Maulid, dari lagu-lagu, dari kisah-kisah itu. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini rasa cinta itu tumbuh kepada Nabi Muhammad SAW karena kita mengenalnya dengan baik. Ya. Yang ketiga, motivasi orang memperingati Maulid karena momentum adalah merupakan momentum menumbuhkan semangat berjuang. Karena itu teman-teman sekalian, rangkaian kegiatan Maulid diantaranya adalah silaturahim, berkumpul, bahkan dari orang-orang yang terjauh pun datang. Ya, kalau ada Maulid di kampung saya di Pambusuang, ya, di daerah para Sayyid Habaib, itu pada datang dari Kalimantan, orang dari Jawa pada datang berkumpul, sekaligus digunakan ajang silaturahmi. Ya, silaturahmi itulah rangkaian dalam, dan ini momentum ini menumbuhkan semangat kita bersilaturahmi, menumbuhkan semangat perjuangan kita. Yang kedua, saling berbagi makanan. Ya, di kampung saya di daerah Sulawesi Barat, di Dusun Parat, Desa Sepabatu, Masya Allah, banyak orang yang bawa makanan, ya. Satu orang sana bilang satu baki, satu kapar, ya, kapara, ya. Saling berbagi makan, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berbagi makan. Santunan anak-anak yatim dilaksanakan dalam kegiatan itu. Nah, nanti kita di tempat kita di Jakarta ini, Masya Allah, ya, santunan Maulid, santunan anak yatim, dan peringatan Maulid itu luar biasa. Yang keempat, lanjutan pembangunan musola atau masjid. Mungkin musola lagi macet pembangunannya, dengan datangnya Maulid berkumpul melanjutkan kembali, ya,
pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, di daerah-daerah dimanapun di belahan bumi ini dengan datangnya bulan Maulid, ini yang mereka kerjakan. Silaturahmi, saling berbagi makanan, saling memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan inilah perbuatan sunnah, ya. Cuma dirangkaikan dalam momentumnya bulan Maulid. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat para ulama tentang peringatan Maulid Nabi? Ya. Mari kita kaji. Pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Beliau menyatakan pata'dhimul maulidi wa takhadha musiman faqad qad yaf'aluhu ba'dan nasi. Maka saya melihat beliau katakan pata'dhimul maulidi, orang yang mengagungkan, ya, mengagungkan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian dilakukan oleh umat, ya, umat Islam maksudnya. Sebagian dilakukan oleh manusia. Wa yakunu lahu fi ajrun 'azim. Kata Ibnu Taimiyah, adalah baginya balasan yang agung. Masya Allah. Beliau katakan bahwa orang yang mengagungkan dengan Maulid Nabi sebagian di antara manusia umat Islam adalah ajrun 'azim, adalah balasan yang besar, perbuatan yang teramat terpuji. Lihasanil qasdu wa ta'dhimu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Karena niatnya itu untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi orang melaksanakan Maulid, kata Ibnu Taimiyah, itu adalah lahu fihi ajrun azim, akan mendapatkan balasan besar. Abu Jahal, Abu Lahab saja mendapatkan balasan yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin diliburkan siksaannya karena gembira dengan kelahiran Nabi. Karena itu kata Ibnu Taimiyah, boleh dilaksanakan peringatan Maulid ini, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, aslu amalil maulidi bid'ah. Sesungguhnya asal dari peringatan Maulid itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah sebenarnya tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman sahabat-sahabat Nabi. Lam yunqal an ahadin minas salafis shalih minal quruni thalatha. Kita tidak akan pernah temui dalam kurun waktu dari 3 zaman sahabat itu. Zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tidak ada. Makanya disebut bid'ah. Walakinnaha, tapi kata beliau, ma'adzalika kad ustamalat ala mahasini wa diddaha faman taharra fi amaliha al mahasina. Tapi kastamalat mengandung manfaat yang luar biasa, kebaikan di dalamnya, dan juga sebaliknya. Karena itu, teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, memang Maulid itu bid'ah, tapi di dalamnya mengandung berbagai manfaat. Manfaatnya apa? Silaturahmi, berbagi makanan, melanjutkan pembangunan musala. Jadi berarti adalah boleh dilaksanakan Maulid itu karena dalamnya membawa manfaat. Jadi bukan pada sisi bid'ahnya saja selesai sampai di situ. Betul bid'ah kata Ibnu Hajar, tapi manfaatnya besar. Karena itu laksanakan. Nah, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, wa in hadzal istima'id hiya wasilatul kabirah lid-da'wati ila Allah. Jadi orang-orang berkumpul menjadi wasilah yang besar untuk dakwah ila Allah taala. Wa fursatun dhahabiyah, dan inilah kesempatan emas. Jadi kesempatan emas kita berkumpul. Karena itu yang bagi alla tafut, bal yajibu ala du'a ad-du'at al-ulama'u ayadkurul ummah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sifatnya adalah kewajiban bagi para da'i dan ulama untuk mengingatkan, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akhlaqihi, dengan akhlaknya, wa adab, dengan adab, keutamaan adabnya, wa ahwali, dengan keutamaan perbuatannya, wasiatu wa muallimat wa ibadatihi, ya, dalam kehidupan berkeluarga dan amal-amal dan ibadahnya, muamalahnya dan ibadahnya. Karena itu masya Allah teman-teman sekalian, dengan kita melaksanakan peringatan Maulid, ya, bukan perayaan Maulid, ya,
peringatan Maulid manfaatnya sangat luar biasa, menjadi kesempatan emas untuk kita berdakwah, ya. Dan alhamdulillahnya kita di sini di Jakarta dengan adanya peringatan Maulid kita berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali, banyak program yang kita laksanakan. Termasuk orang-orang nggak pernah hadir ke masjid, anak-anak muda kita undang. Kenapa? Acara Maulid, padahal nggak pernah sentuh masjid, melihat masjid, bahkan mampir ke masjid nggak pernah. Dengan datangnya Maulid, masya Allah, ya, mereka rela masuk ke masjid meskipun nggak pernah datang karena adanya Maulid, rasa gembira. Dan ini adalah kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini kesempatan emas kita untuk berdakwah bagaimana akhlaknya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, muamalahnya Rasulullah, dan ibadahnya Rasulullah. Dan insya Allah itu akan bisa ditiru dengan orang-orang lain. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, ya, diakui bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi peringatan Maulid itu diakui bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang kedua, para sahabat tidak ada peringatan Maulid. Memang di zaman dulu tidak ada peringatan Maulid. Di zaman 3 sahabat itu, di zaman salafus sholih itu, para sahabat tidak ada peringatan Maulid karena mengalami langsung dengan Rasulullah. Hidup di hati mereka, tidak pernah hilang dalam pikiran mereka. Jadi untuk apa juga ada Maulid di zaman itu, zaman para sahabat? Kenapa? Para sahabat mengalami langsung berjuang Rasulullah, menatap wajah Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah. Jadi untuk apa ada peringatan Maulid? Karena terekam dengan baik. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami bercerita kepada anak-anak kami tentang peperangan bersama Rasulullah sebagaimana kami menghafalkan satu surah Al-Quran. Masya Allah. Jadi sirah Nabawiyah zaman dulu, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di zaman sahabat itu mereka menghafal sejarah Nabi sebagaimana mereka menghafal Al-Quran, menghafal sejarah Nabi sebagaimana mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulidnya seperti itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Jadi bahkan mereka setiap hari mereka itu Maulid, ya, setiap hari mereka Maulid karena setiap hari mereka baca Quran, Maulid lagi, baca Quran, peringatan Maulid lagi. Seperti itulah gaya orang-orang salafus saleh untuk melaksanakan Maulid, ya. Kemudian kata Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian tiba satu masa kaum muslimin melupakan berbagai peristiwa tersebut. Jadi panjang sekali, sudah ribuan tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratusan tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin sudah melupakan sejarah itu. Makanya waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu melihat banyak para pasukan itu nggak bersemangat lagi, kaum muslimin nggak semangat lagi. Kenapa? Jaraknya dengan kehidupan Rasulullah sudah sangat terlampau jauh. Karena itu, maka peristiwa itu tidak ada lagi di benak mereka, tidak ada di hati mereka seperti sahabat-sahabat Rasulullah di zamannya Abi Waqqas. Oleh sebab itu kaum muslim perlu menghidupkan kembali makna-makna yang telah mati. Nah, dihidupkannya itulah dengan cara Maulid, teman-teman sekalian. Ini kita bisa baca dalam www.qadarwi.net pada 19 Maret 2018. Jadi dengan datangnya Maulid itu, peringatan Maulid itu menghidupkan kembali, ya, perjuangan Rasulullah yang sudah hampir mati di tengah-tengah kaum muslimin, terutama anak-anak muda kita dan para remaja-remaja kita. Ya. Demikian teman-teman sekalian, nantikan pada pembahasan selanjutnya dari saya, Mustaqim SAG MPDI. Saya juga adalah pembimbing konsultan ibadah haji umrah bersertifikat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menghubungi saya dalam pembimbingan keluarga sakinah, silakan menghubungi saya 08123 823 14720. Ya. Tetap teman-teman sekalian jangan lupa subscribe channelnya, kemudian tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Saya kira teman-teman sekalian sudah hampir jam 10 pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah aktivitas kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ingin bertanya barangkali, ya? Ada yang bertanya?
mungkin tidak ada karena waktunya sudah hampir selesai. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua senantiasa diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita bisa menjemput nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat saudaraku para penyuluh DKI Jakarta yang hari ini melaksanakan studi tour ya di Yogyakarta. Selamat ya sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.